Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku kelas 8 yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran hadis. Kita masuk pada hadis yang ke-7. Silakan dibuka bukunya halaman 31. Al-hadisus sabi'. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'u fiha kamasali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idastaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'di man fawqana wa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Akhrajahul Bukhari. Ini hadis ini nanti berbicara tentang itu, gambarnya itu kapal. Rasulullah memberikan perumpamaan sebuah kapal. Artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masalul qaimi ala hududillah, perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran, wal waqi'u fiha, dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran, kamasali qaumin istahamu ala safinatin, seperti suatu kaum yang istahamu berundi di atas atau dalam sebuah kapal, fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Nantinya ada sebagian yang berada di bagian atas kapal dan sebagian lagi berada di bagian bawah kapal. Jadi kalau untuk menumpang kapal, itu ada yang berada di atas, dek atas, ada yang berada di dek bawah. Maka alladzina fi asfaliha idastaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum. Apabila orang-orang atau penumpang yang berada di dek bawah bagian kapal itu ingin minum air, istaqau minal ma'i, minum air, marru ala man fawqahum, mereka akan melewati orang-orang yang atau penumpang yang berada di atas kapal. Jadi kalau minum air, airnya butuh air yang di dalam kapal habis, ingin ke laut, itu naik. Faqalu, orang-orang yang di bagian bawah, penumpang bagian bawah kapal itu, mereka berandai-andai atau mengucap, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'di man fawqona. Andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kapal, seandainya yang berada di bagian atas itu membiarkan orang-orang yang di bawah menuruti kehendaknya, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, seumpama kita ini melubangi bagian bawah kapal ini, dan tentu tidak akan walam nu'di man fawqona, tentu tidak akan mengganggu atau menyakiti orang-orang yang berada di atas, penumpang yang di atas. Fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an, akan tetapi apabila
Orang-orang yang di atas itu membiarkan perilaku orang yang di bawah tadi melubangi kapal, membiarkan orang-orang di bawah menuruti kehendaknya, niscaya mereka akan binasa semuanya. Lalaku itu binasa. Wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Dan apabila orang yang bagian atas melarang orang yang bagian bawah itu, maka niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang yang berada di atas kapal itu. Akhrajahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi intinya hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah membuat perumpamaan kalau terjadi kemungkaran kemudian dibiarkan, semuanya akan hancur. Diumpamakan seseorang menaiki kapal, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, orang-orang yang di bawah ini pengen mengambil air laut, pengen cara pintas dilubangi kapalnya langsung keluar airnya kan. Nah, itu akan hancur, semuanya akan tenggelam. Tetapi kalau orang-orang yang di atas tadi mengingatkan, ya, jangan berbuat seperti itu, kemungkaran seperti itu akan menghancurkan semuanya. Jadi kemungkaran itu kalau tidak diingatkan, tidak dicegah, ya, apabila datang azab Allah, bencana dari Allah, semuanya akan terkena imbasnya. Jadi dari situ jelas judul hadis ini adalah seperti irsadat nomor 5 ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, perintah untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ma'ani kalimat al-qaimu ala hududillah ay as-shalihu fi nafsihil muslih li ghairihi. Ya, orang yang berbuat baik terhadap dirinya dan berbuat baik kepada orang lain. Nah, jadi yang dimaksud al-qaimu ala hududillah as-shalihu fi nafsihil al-muslihu li ghairihi. Orang baik, orang yang berbuat baik terhadap dirinya dan juga orang lain. Al-waqi'u fiha, terjerumus di dalamnya, maksudnya at-tariku lil ma'ruf wal murtakibu lil munkar. Orang yang meninggalkan berbuat baik dan justru berbuat kemungkaran. Murtakibu itu bergumul, bercampur. Istahamu akhoda kulla wahidin minhum sahman ay nasiban minas safinati bil qara'ati. Ya, seseorang atau setiap dari mereka itu mengambil bagian dari kapal atau melubangi dari kapal bil qara'ah, ya, dengan alat, ya, kapak. Alaman fauqahum, orang yang berada di atas mereka, maksudnya orang-orang yang berbuat baik. Akhodu ala aidihim, ya, akhodu ala aidihim artinya mencegah kemungkaran, apa, nahyu anil mungkar. Alaman fauqahum berarti al-amru bil ma'ruf, ya, perintah untuk berbuat baik. Kemudian irsadat yang nomor 1, sholahul mujtami'i wa najatuhu yakunu bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kebaikan suatu masyarakat dan keberhasilan suatu masyarakat, wa najatuhu yakunu bil amri, dapat terwujud dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, tahsulu najatul mujtami'i bi iqamatil hududi wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wa biduna dzalika yahlikul 'ashi bil ma'siyah wa yahliku ghairuhu bitarkihi al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kesuksesan, keberhasilan
suatu masyarakat tahsulu dapat tercapai dengan ditegakkannya aturan-aturan al-hudud dan perintah untuk berbuat baik, berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa biduni dzalik, tanpa hal itu, yahluku asi, akan hancur orang yang bermaksiat dengan suatu kemaksiatan. Wa yahluku, dan binasa atau hancur selainnya dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, tidak ada yang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, keberhasilan ataupun kebaikan suatu masyarakat tidak akan terwujud. Yang ketiga, dorbul misli tariqatun min turukit ta'allum. Membuat perumpamaan itu termasuk metode dalam pembelajaran. Ya, jadi Rasulullah seringkali dalam hadisnya itu membuat perumpamaan, itu termasuk metode cara penyampaian dalam pembelajaran, dalam belajar. Sahibul maksiyati la yahtamu illa binafsihi. Pelaku kemaksiatan itu tidak akan memperhatikan kecuali terhadap dirinya sendiri, walau kana tahqiquhu lil maksiyati sababan li fasadil mujtami'i wa halakihi. Walaupun terwujudnya kemaksiatan itu menjadi sebab rusaknya masyarakat dan hancurnya masyarakat. Jadi orang yang berbuat maksiat itu tidak akan orang gagas wong liya, istilahnya tidak akan memikirkan orang lain, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Padahal kemaksiatannya itu akan mendatangkan bala adab dari Allah. Yang kelima, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari simamun amanin lil mujtami'i. Perintah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran itu benteng yang paling aman bagi masyarakat. Ya, kalau pengen masyarakat itu aman, terhindar dari bencana, terhindar dari bala, ya, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir, yang keenam, dororul maksiyati la yaktasiru ala sahibiha bal ya'ummu dororuha al mujtama'u kullahu. Ya, bahaya dari kemaksiatan itu tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi akan menimpa secara umum masyarakat seluruhnya. Jadi ingat, kalau diingatkan untuk tidak berbuat kemungkaran, itu bahwa akibatnya, bahayanya nanti juga akan menimpa orang lain, orang yang soleh juga akan kena, tidak hanya pelaku maksiat. Yaitu pelajaran yang kita ambil dari hadis yang ke-7 tentang perumpamaan orang yang berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.